kembali lagi ke YouTube channel aku, Lisa Damayanti. Dan kali ini aku bikin video YouTube tentang pengalaman aku pernah bersekolah jalur akselerasi. Tahun 2014 ini aku mendaftar SMA yang jalur akselerasi. Nah, kenapa sih aku ikut daftar SMA-nya ini jalurnya akselerasi? Nah, sebelumnya untuk SMP ini aku ikut jalurnya reguler ya. Dan untuk SMA, aku berkeinginan untuk mendaftar jalur akselerasi. Dan alasannya ini adalah yang pertama, karena aku mendengar bahwa untuk guru penjas itu nanti diwajibkan untuk lari. Jadi sebenarnya ini adalah alasan kecil. Jadi karena aku tuh kurang suka gitu dengan mata pelajaran penjas atau olahraga. Dan katanya itu kalau untuk yang anak kelas akselerasi itu untuk olahraganya fleksibel gitu. Nah, jadi itu adalah kayak alasan kuat gitu untuk aku ikut daftar sekolah SMA yang jalurnya akselerasi. Dan juga aku daftarnya itu ke sekolah SMA yang favorit pada saat itu gitu. Kemudian aku ingin bertemu kemudian alasan kedua adalah karena pada saat SMP aku merasa kayak terlalu lama gitu untuk belajarnya tuh. Jadi kayak untuk menghabiskan satu bab itu bisa memakan 2 minggu lebih. Jadi itu menurutku kayak merasa bosan, kayak ayo dong lanjut gitu ke bab berikutnya gitu untuk belajarnya gitu. Nah, makanya itu berpikir bahwa untuk SMA ya udah deh ikut akselerasi untuk mempercepat juga kan, untuk lumayan gitu kan untuk memotong 1 tahun. Jadi belajarnya juga dia nggak memakan waktu lama gitu menurutku. Kemudian alasan ketiga adalah agar menghemat biaya. Nah, jadi waktu itu biaya akselerasinya ini dia pada tahun pertama aku sekolahnya ini dia biayanya ini sama gitu dengan kelas yang reguler. Nah, tapi pada tahun kedua dia biayanya ini berbeda. Berbedanya ini sebesar 50.000 bedanya ini. Tapi tidak apa-apa karena sarannya tidak cukup jauh. Dan itu kayak kalau untuk biaya pendidikan 3 tahun dengan biaya pendidikan 2 tahun yang dia di tahun kedua bedanya adalah sebesar 50.000, itu kayak lumayan gitu. Maksudnya kayak memotong pengeluaran gitu. Jadi aku kepikiran untuk di pengeluaran orang tua aku. Nah, jadinya yaudah deh, ingin daftar SMA jalurnya itu akselerasi. Kemudian untuk seleksi akselerasi itu bedanya dia ada di tes IQ-nya. Nah, jadi untuk yang kelas reguler kan dia ada tes IQ, cuman nggak yang tes IQ-nya ini nggak yang banyak gitu, nggak benar-benar menguji IQ yang kayak gitu. Tapi untuk yang kelas akselerasi ini dia menguji IQ, EQ, sama apa lagi aku lupa. Pokoknya ada 3 hal yang dimana emosional kita, kreativitas kita, dan IQ kita gitu tentunya. Kemudian waktu itu ada sekitar 80 lebih siswa yang mendaftar untuk jalur akselerasi ini, dan yang lolosnya itu diterimanya itu hanya 11 orang gitu pada saat itu, dan aku salah satunya gitu pada saat itu. Dan syaratnya ini dia yang pertama, IQ-nya ini adalah lebih besar sama dengan 130. Jadi IQ-nya untuk aman kita bisa lolos jalur akselerasi ini adalah 130 ke atas gitu. Nah, kemudian selain IQ ini dia untuk kecerdasan emosionalnya, kemudian untuk kreativitasnya dia bagus gitu. Kalau misalkan hasilnya sangat memuaskan dan IQ-nya di atas 130, nah itu lolos seleksi gitu. Nah, setelah itu sebenarnya untuk pengumuman dia agak terlambat untuk siapa-siapanya yang diterima. Jadi waktu itu aku ditempatkan di kelas reguler gitu. Dan kayak ya udah deh, untuk pengumuman ini nggak terlalu diharap-harapkan gitu, nggak terlalu diingat-ingat gitu. Aku masuk kelas reguler, belajar seperti biasa, dan pada hari ketiganya aku bersekolah di SMA, masih kelas 10 semester 1 itu
aku mendapatkan pengumuman bahwa aku lolos gitu untuk seleksi yang jalur akselerasi itu. Nah, jadi pada hari itu juga aku pindah gitu ke kelas akselerasi. Nah, awal-awal masuk kelasnya itu aku bertemu gitu dengan teman-teman yang lain dari kelas lain juga, dari kelas reguler yang lain, yang dimana kita dikumpulkan jadi 11 orang. Tapi kita belum belajar dulu waktu itu. Satu hari itu kita belum belajar dulu, kita hanya masuk ke kelas akselerasi. Kemudian kita kayak berkenalan gitu ya, antar satu sama lain berkenalan gitu. Kemudian pada keesokan harinya baru kita belajar. Nah, untuk sistem belajar kelas akselerasi ini, nah pada saat itu karena pada tahun itu karena telah memasuki kurikulum 2013, jadi sistem belajarnya ini aku lebih ke bukan SKS. Jadi kan kalau akselerasi ini pada tahun sebelum aku dia sistemnya tuh SKS. Nah, tapi pada tahun aku ini jadi lebih ke sesuai dengan reguler, cuman bedanya dipadatkan. Jadi muatan mata pelajarannya sama kayak yang reguler. Akselerasi ini aku tetap ada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman bedanya dia per semesternya hanya makan waktu sekitar 3-4 bulan gitu. Kemudian untuk belajarnya gitu saat di kelas dia biasanya satu pertemuannya ini satu bab, jadi satu bab untuk satu pertemuan. Kemudian untuk pertemuan berikutnya ini udah beda bab lagi. Jadi pada awal-awal semester karena pelajarannya masih yang mudah-mudah, aku merasa bisa mengejar gitu. Cuman pada ujung-ujungnya, pada kesana-kesananya kayak cukup harus mengejar gitu untuk bisa belajar dengan waktu yang singkat ini gitu. Nah, tapi karena aku menikmati si belajarnya ini, meskipun nilainya nggak harus yang bagus banget gitu, jadi akhirnya aku bisa gitu, kayak intinya bisa melewati bersekolah jalur akselerasi ini. Nah, kemudian aku mau menceritakan apa sih perbedaan masuk kelas akselerasi dengan kelas reguler. Nah, perbedaannya ini yang pertama jam kita sekolahnya. Jadi kalau kelas reguler ini dia jam 7 sampai jam 2, itu jam 2 siang itu dia udah pulang gitu, udah waktunya beres gitu untuk belajarnya. Tapi kalau untuk kelas akselerasi ini dia sampai jam 3 gitu, jam 3 sore. Bedanya 1 jam ya, tapi sama gitu, nggak ada tambahan kelas lain lagi, cuman bedanya kita beda 1 jam gitu. Kemudian kalau untuk ujiannya itu kelas akselerasi ini ujiannya itu secara esai, soalnya itu tipenya esai gitu. Tapi kalau misalkan yang reguler ini dia PG, tapi ada juga yang guru yang ngasih soal esai, cuman nggak yang full esai gitu. Nah, kalau untuk akselerasi ini dia aturannya waktu itu di sekolahku itu mengharuskan untuk gurunya ini menyediakan soal esai gitu untuk siswanya untuk diuji gitu ke siswa akselnya. Nah, cuman menurutku untuk esai gitu ya, untuk materi yang dia hitung-hitungan itu nggak apa-apa, nggak terlalu panjang menurutku waktu itu jawabannya. Nah, namun untuk yang kayak pelajaran sejarah, PKN itu kayak melelahkan bagi aku untuk yang esai, karena kita diburu waktu selama 2 jam, tapi kita harus menuliskan jawaban, yang dimana jawabannya ini jelaskan, ceritakan, yang tentu kita harus menuliskannya baik, cukup melelahkan di bagian menulisnya. Dan selain menulis jadi kayak harus bisa berpikir cepat gitu, karena waktunya kita akan habis banyaknya di menulis. Waktu itu bedanya itu pada tahun kedua aku ditempatkan di waktu itu kelasnya itu di lantai 2. Lantai 2 dia bersatu dengan gedung perpustakaan, tapi aku senang karena si kelasnya ini dia agak banyak fasilitasnya, jadi kayak dikasih locker, terus meja belajarnya berbeda gitu ya. Jadi dia ada meja belajar yang bersih, fasilitas pendukung belajar lainnya lah. Intinya perbedaan itu aku ingin memberitahu kepada teman-teman kelebihan masuk kelas akselerasi ini. Yang pertama, kayak rasanya itu dengan
teman-teman satu kelasnya ini lebih akrab gitu dibandingkan dengan kelas reguler. Mungkin karena jumlahnya, kalau kelas Axel ini kayak biasanya gitu ya, siswanya tuh lebih sedikit gitu daripada kelas reguler. Terus jadinya tuh tingkat keakrabannya itu kayak lebih akrab gitu. Nah kemudian yang kedua, tingkat keakraban dengan gurunya itu kayak lebih akrab, dan guru tuh bahkan guru-guru di sekolah itu mengenal siswa Axel, karena siswa Axel ini hanya sedikit dan mudah gitu untuk dikenal siapa-siapanya gitu namanya. Nah terus tips dari aku biar bisa survive gitu ya untuk sekolah jalur akselerasi itu yang pertama itu nikmatin kita belajar di sekolah selama 2 tahun gitu. Nikmatin masa-masa SMA selama 2 tahun. Terus kalau misalkan ada pelajaran yang gak disuka, ya pokoknya jangan sampai itu bikin kita down dan akhirnya menyebabkan ke pelajaran lainnya juga down juga gitu. Jadi intinya yang pertama dari aku adalah nikmatin masa-masa sekolahmu gitu, meskipun jalur akselerasi tapi nikmatin. Terus yang kedua harus ada gitu waktu bermain, jangan belajar gitu, ada gitu, sediakan waktu bermain gitu, atau waktu untuk with time our time ya bahasanya. Jadi sediakan waktu our time bersama teman-teman di kelas. Oh ya, selain itu aku juga lupa memberitahu gimana sih membagi waktu aku dengan ekskul, dengan organisasi OSIS gitu. Terus belajarnya gimana selain di kelas. Nah waktu itu aku selain di kelas aku mengikuti bimbel. Maksudnya bimbelnya ini untuk pemantapan. Jadi biar ketika aku di kelas ada yang nggak paham, nah di bimbel ini dia bisa memantapkan gitu pemahaman aku, jadi lebih paham gitu. Jadi apa yang kurang paham di kelasnya jadi menjadi lebih paham gitu. Nah kemudian untuk OSIS, sebenarnya waktu pas tahun aku masih bisa gitu untuk ikut OSIS, cuman dia agak keteteran. Jadi kayak kita harus membagi waktu dengan benar-benar gitu, untuk waktu belajarnya, waktu untuk kita organisasi OSISnya. Dan untuk ekskul waktu itu aku mengikuti 5 ekskul, dan tapi untuk ekskul sih enggak akan banyak menyita waktu sih menurut aku waktu itu, dan masih bisa gitu untuk membagi antara waktu sekolah dengan waktu ekskulnya. Nah jadi mungkin cukup sekian video dari aku, pengalaman aku, dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Mohon maaf banyak sekali kekurangan dalam pembuatan video ini, baik perbuatan atau sikap aku dan perkataan aku juga. Sampai berjumpa di video berikutnya.